Halo teman-teman, apa kabar? Semoga semua selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini adalah video kedua dari seri tutorial database kita. Di video kali ini kita akan membahas course pertama, yaitu Data Manipulation Language atau DML, di mana kita akan belajar database dan query-nya sambil mempelajari perancangan database-nya juga. Baik, saya anggap teman-teman sudah mempersiapkan alat prakteknya, yaitu server lokal SAM ya, versi 3 ke atas, Visual Studio Code untuk text editornya. Kalau teman-teman sudah download ya tinggal diinstal saja, karena tidak ada settingan khusus ketika install, tinggal next aja ya. Dan juga Microsoft Access untuk kita pelajari juga perancangan database yang ada di dalamnya. Tapi ini opsional, kalau tidak ada Microsoft Access ya tidak apa-apa gitu. Video ini adalah seri basic yang penting untuk diikuti. Jadi sediakan investasi waktu teman-teman untuk learning video ini sampai selesai. Tapi kalau teman-teman ingin terjun ke aplikasinya langsung, silakan skip videonya sesuai minute list berikut ini. Oke teman-teman, sebelum mulai, jadi kita harus punya gambaran dulu database seperti apa yang akan kita buat nantinya. Dan di sini saya sudah membuat blueprint dari database yang akan kita buat ini dengan kelas diagram. Jadi kelas diagram ini memang blueprint untuk membuat database ya, rancangannya dibuat dengan kelas diagram kebanyakan. Nah, jadi kelas diagram ini saya membuatnya dengan Enterprise Architect. Kalau teman-teman ingin belajar membuat kelas diagram dengan Enterprise Architect, saya sudah membuatkan videonya. Silahkan klik link di atas ini. Di sana sudah lengkap dijelaskan bagaimana cara membuat kelas diagram, bagaimana aturan membuat relasi, membuat kelasnya, dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman mau belajar kelas diagram, silahkan klik link di atas itu ya. Tapi kalau teman-teman mau langsung praktek juga nggak apa-apa, yang penting paham dari database yang akan kita buat ini. Teman-teman bisa membuat blueprintnya dulu dengan menggunakan Microsoft Excel, ataupun teman-teman bisa membuat coret-coret langsung gambar seperti ini ya, supaya kita dapat gambaran database-nya akan seperti apa gitu. Jadi di sini saya ambil studi kasus itu adalah database kampus. Di database kampus ini biasa kita punya 5 kelas atau nantinya menjadi 5 tabel, di mana di dalamnya ada tabel dosen, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, tabel jurusan, dan tabel kelas. Nah, ini adalah atribut. Atribut dari tabel dosen ini nantinya menjadi field di database kita. Di sini juga sudah dijelaskan tipe datanya apa, jumlah datanya berapa, dan juga ada operasinya di sini. Ada atribut, ada operasi, ada add dan edit gitu. Kenapa tidak ada delete? Perlu teman-teman ketahui bahwa di era big data ini delete sudah dihilangkan. Karena kalau data di delete itu adalah data yang berharga sebenarnya gitu. Jadi kalau sudah ada relasi, tidak usah ada delete. Terus sebagai gantinya apa? Sebagai gantinya kita mempunyai validasi. Setiap tabel kita punya validasi nih. Validasi dosen, atau kita singkat sebagai val dosen gitu ya. Di tabel mata kuliah juga ada val mata kuliah. Ini artinya validasi. Jadi di era big data ini sudah tidak ada hapus teman-teman. Jadi digantikannya dengan validasi. Jadi validasi ini tipe datanya integer. Jadi kalau datanya masih aktif itu nilainya 1, kalau datanya sudah tidak aktif bisa nilainya 2 atau 0 gitu. Dibedakan itu saja, 1 sama 2 atau 1 sama 0, seperti itu teman-teman. Nah baik, di kelas diagram ini ada yang namanya kardinalitas. Jadi kardinalitas ini adalah relasi. Kalau di tabel itu nantinya menjadi relasi gitu. Relasi seperti apa? Seperti ini teman-teman. Jadi dosen atau kelas dosen ini punya relasi dengan tabel mata kuliah. Relasinya apa? Yaitu ID dosen, yang artinya setiap mata kuliah dipegang atau diajar oleh dosen gitu ya. Relasinya apa? 1 ke banyak. Atau kalau di kardinalitas ini kita bisa jelaskannya itu minimal 1. 1 titik-titik bintang ini artinya minimal 1 sampai tidak terbatas. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa biasa itu seperti ini. Satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah gitu. Seperti itu. Nah, kenapa relasi dari tabel dosen ke jurusan itu 1 ke 1? Karena satu jurusan
kajurnya itu cuma satu gitu. Jadi jurusan sistem informasi dosennya atau kepala jurusannya satu gitu. Mungkin di kampus lain ada ya yang satu jurusan mata kuliahnya banyak, itu termasuk ke dalam analisa data teman-teman. Jadi kalau teman-teman turun ke lapangan menganalisa sebuah sistem, nah didapatkanlah sebuah diagram gitu, tergantung dari kebutuhan usernya seperti apa atau sistem yang dibutuhkannya seperti apa. Di sini juga ada relasi banyak ya, seperti tabel jurusan ke tabel mata kuliah. Relasinya adalah satu, yang ini adalah satu titik-titik bintang, yang artinya satu jurusan itu mempunyai banyak mata kuliah. Seperti itu. Sudah paham teman-teman ya? Jadi kita akan membuat database seperti ini dengan relasi seperti ini atau kardinalitas. Sederhana saja ya, memiliki 5 kelas atau 5 tabel. Nanti kalau teman-teman sudah bisa mengembangkannya lebih baik lagi ya. Bisa ditambah tabel nilai ataupun absen dan sebagainya. Jadi langsung kita praktek saja. Oke, kalau sudah paham, mari kita buka langsung MySQL-nya. MySQL-nya. Untuk membuka MySQL-nya, kita buka SAM-nya yang sudah kita install sebelumnya. Kalau posisinya start seperti ini, berarti kita harus start dulu atau menghidupkan Apache dan MySQL-nya sampai ada portnya. Di sini portnya 480/443 ya. Oke, kita minimize saja. Terus kita buka browser apa saja, Google Chrome, Firefox. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Kita ketikkan localhost phpMyAdmin seperti itu ya. Nah, oke, di sini tabelnya saya sudah banyak ya, tapi kalau teman-teman menginstal baru mungkin di MySQL-nya hanya dikit nih teman-teman. Nah, baik, kita langsung praktek saja. Kita sedang membahas data manipulation language yang di dalamnya ada create table. Nah, untuk sebelum create table maka kita harus membuat database-nya dulu nih. Jadi kita pergi ke SQL. Kita di sini belajar query ya teman-teman. Sebenarnya membuat database kita bisa menggunakan wizard di sini. Jadi kita tinggal ketik nama database-nya, langsung create seperti itu. Tapi karena kita mau belajar query, jadi kita akan membuat database dengan query nih. Caranya gampang saja teman-teman. Create database, terus nama database-nya apa? Misalkan di sini saya DB SQL gitu, seperti itu. Titik koma dan klik go. Nah, di sini sudah ada keterangannya create database DBSQL ya. Berarti di sini sudah ada nih tabelnya DBSQL. Selanjutnya yaitu untuk membuat tabel. Tabel ini dibuat dengan query seperti ini. Sederhananya. Jadi kita buat dulu. Misalkan di sini tabel kelas ya, ada 3 field. Kita buat dulu tabel kelas. Ada ID kelas, deskripsi kelas atau des kelas, ada validasi kelasnya. Baik, jadi caranya query-nya yaitu create sama, tapi di sininya table. Tabel apa? Yaitu TB kelas gitu ya. Kurung buka. Supaya tidak lupa kita tambahkan kurung tutup dulu dan titik koma. Seperti itu. Nah, di sini kita masukkan fieldnya. Kita lihat ada apa? ID kelas. Kita di sini bisa menambahkan tipe datanya, teman-teman. Misalkan di sini saya menggunakan bar chart. Jumlah datanya 10. Terus kondisinya yaitu not null. Jadi ini harus diisi gitu, field ini harus diisi dan kita jadikan primary key. Tinggal ketik saja di sini. Oke. Untuk pemisah antar fieldnya kita gunakan koma teman-teman. Oke, ID kelas. Yang kedua adalah deskripsi kelas. Terus tipe datanya. Jumlah datanya ada 50 tadi ya. Kita koma lagi di sini. Yang ketiga adalah validasi kelas.
integer. Nah, untuk field terakhir tidak usah menggunakan koma, teman-teman. Cukup seperti ini saja. Nah, kalau sudah tidak ada warning atau warna merah di sini, berarti query-nya sudah benar nih. Jadi kita buat go. Nah, maka di sini sudah terbuat tabel kelas. Nah, itu adalah contoh pembuatan dengan query MySQL, teman-teman. Kita lihat strukturnya. Nah, di sini strukturnya benar ya, seperti yang kita masukkan tadi. Yang ini not null, no. Nah, ini karena tidak di set, jadi nullnya itu yes gitu. Terus jumlah datanya sama ya. Terus kita jadikan ini sebagai primary key, ID kelas ini. Oke. Selanjutnya kita coba lagi membuat tabel. Nah, di sini karena kita sedang men-select tabel kelas, ada select from class gitu, seperti itu. Tapi kalau kita masukkan di DB-SQL ini, untuk SQL-nya kosong. Nah, untuk membuat tabel kelas, tabel mahasiswa ya. Nah, untuk membuat tabel mahasiswa, jadi sama saja kita buat create table TB mahasiswa gitu. Kurung buka lagi, kurung tutup, titik koma. Nah, di tengahnya kita masukin lagi. Oke, kalau sudah, kita lihat di tabel mahasiswa, struktur apakah sama? Seperti ini ya, teman-teman. Itu adalah membuatnya dengan MySQL. Nah, sekarang kita akan praktek membuatnya dengan PHP nih. Sama saja sebenarnya, cuman di sini hanya menambahkan bahasa PHP dasar. Oke, caranya seperti ini. Di folder instalasi SAM, mungkin kalau teman-teman instalnya di C, di sini ada folder SAM, tapi karena saya instalnya di D, jadi saya SAM-nya di D, terus di dalam htdocs. Sini kita buat foldernya terserah. Kalau saya di sini mau kasih nama, saya kasih nama di sini SQL PHP, seperti itu ya. Nah, di dalam folder SQL PHP, atau gini aja deh, jadi si SQL PHP ini kita masukkan dulu ke dalam Visual Studio Code yang sebelumnya sudah kita install. Silakan buka dulu Visual Studio Code-nya. Oke, teman-teman, kalau sudah terbuka Visual Studio Code-nya, kita buka foldernya, File, Open Folder, terus kita cari lokasinya, saya di D, SAM, htdocs, apa tadi? SQL PHP ya. Nah, ini kita select folder. Nah, setelah select folder, kita buat file baru, index PHP. Oke, seperti itu ya. Nah, karena ini adalah dua bahasa yang berbeda, yaitu bahasa PHP dan SQL, maka kita harus menghubungkan keduanya, yaitu dengan koneksi. Jadi kita koneksikan dulu caranya, ikuti saja. Jadi koneksinya seperti ini, teman-teman. Kita buat dulu suatu variabel global MySQLi. Saya gedekan ya, yaitu variabel global MySQLi. Terus kita tentukan hostnya, karena kita pakai SAM dengan localhost phpMyAdmin, maka hostnya localhost. Saya di sini menggunakan user dan password. Kalau teman-teman tidak menggunakannya, teman-teman boleh kosongkan yang ini seperti itu. Terus kita select database-nya. Tadi kita buat namanya DB-SQL, jadi masukkan DB-SQL. Jadi koneksinya untuk MySQL ini global ya, teman-teman. Kalau sudah, boleh kita minimize saja. Selanjutnya, kita di sini buat query creatable dengan menggunakan PHP MySQL. Jadi caranya, kita buat lagi tag PHP di sini supaya rapi aja ya, teman-teman. Oke. Nah, terus kita ketikkan variabel yang tadi, yaitu MySQLi ya.
query. Nah, query-nya apa? Yaitu create table. Tabel apa yang mau di-create? Mahasiswa sudah, kelas sudah. Sekarang kita di sini akan membuat tabel dosen. Ya, berarti TB dosen. Nah, kita tentukan fieldnya, gitu ya. Sama saja. Yang pertama apa? Yang pertama adalah ID dosen. Kita sudah buat query-nya, create table, namanya table dosen, field-nya adalah ID dosen, nama dosen, email, dan validasi dosen. Nah, ini sudah teman-teman. Jadi caranya, jadi indeks PHP ini akan kita panggil di browser kita. Browsernya kita buka tab baru, ketikkan localhost, nama folder yang kita buat project tadi yaitu SQL PHP kalau saya ya. Klik seperti itu. Memang kosong di sini, tapi kita lihat di sini, kita refresh. Nah, tabel dosennya sudah muncul di database SQL. Kita lihat strukturnya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang ini adalah cara membuat tabel menggunakan PHP MySQL gitu. Sama saja ya, cuman beda dikit saja dari penulisan variabelnya gitu. Jadi caranya koneksi dulu, baru kita bikin query-nya. Itu yang dimaksud dengan query yang digunakan pada bahasa pemrograman lain. Dan ini akan tetap teman-teman gunakan setiap membuat program aplikasi PHP. Oke, ini sudah 2. Jadi selanjutnya kita akan lihat query pada Microsoft Access. Pertama adalah silakan subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, karena videonya akan kami upload setiap minggu atau seminggu 2 kali. Jadi nanti Anda akan dapat notifikasi langsung untuk free tutorialnya. Nah, ini opsional sih. Kalau teman-teman mau mengikuti silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Jadi silakan buka Microsoft Access-nya. Kita create table di sini. Untuk nama database-nya samakan saja, misalkan DB SQL gitu. Nyimpannya di mana? Saya mau nyimpannya sama saja di sum ya, htdocs, biar terdokumentasi gitu. Tadi di SQL PHP ini. Oke, dan kita klik create. Nah, di Microsoft Access secara default kita akan mempunyai satu tabel yang dibuat secara otomatis gitu ya. Tabelnya masih kosong. Namanya tabel 1. Nah, untuk ini kita delete dulu teman-teman. Delete saja. Oke. Selanjutnya kita pergi untuk melihat atau membuat desain query-nya. Jadi di sini ada menu create. Di sini ada query design. Kita klik query design. Akan tampil seperti ini. Kita close saja. Nah, di sini ada menu SQL view. Kita klik di SQL. Nah, di sini kita bisa membuat tabel dengan bahasa query SQL. Jadi bahasanya sama. Create table class misalkan ya. Sama, buka tutup juga. ID kelas, varchar-nya 10, not null, primary key. Sama ya teman-teman ya, bahasa SQL-nya sama saja sebenarnya. Nah, ini sudah cukup kalau di tabel akses maksud saya.
Tidak perlu pakai titik koma juga, ini keywordnya sudah benar. Jadi kita membuat tabel kelas dengan fieldnya ID kelas, partchardnya 10, not null primary key, deskripsi kelas, partchardnya 100, dan validasi kelas integer. Nah, untuk melihat hasilnya kita run di sini. Nah, maka sudah terbuat tabel kelas. Cuman bedanya kalau teman-teman lihat klik di tabel kelas ini, klik design view. Nah, di sini adalah sort tag. Yang membedakan hanya itu saja. Kalau di MySQL jadi partchard, kalau di database access di sini sebutnya sort tag. Tapi secara pengertian sama saja fungsinya ya, yaitu untuk memasukkan karakter tag kepada sebuah database gitu. Oke, jadi kita sudah membuat tabel menggunakan MySQL, tabel kelas, tabel dosen, menggunakan PHP juga sudah. Nah, tugas teman-teman kalau mau belajar silahkan buat database yang lainnya, misalkan tabel jurusan, tabel mata kuliah. Yang belum apa ya, ini dua ya, tabel jurusan dan tabel mata kuliah. Silahkan dipraktekkan, dan di pertemuan ke depan kita akan belajar operasi CRUD atau create, read, update, delete pada tabel-tabel yang sudah kita buat. Tetap semangat dan terima kasih.